Gelandang Venezia Mikael Egil Elertsen punya darah Indonesia, Sintayong tertarik panggil ke Timnas Indonesia. Timnas U23 kalah, STY kartu merah, Olimpiade harus menunggu. Simak selengkapnya sebagai berikut. Mikael Egil Elertsen, pemain Timnas Islandia yang ternyata memiliki darah Indonesia dari ibunya. Nama-nama pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia mulai bertambah belakangan ini. Salah satu yang tengah jadi perbincangan adalah Mikael Egil Elertsen. Rekan setim JIZ di Venezia itu diam-diam memiliki darah Indonesia, seperti yang dilansir dari unggahan akun @football.indonesia di media sosial Instagram. Dalam unggahannya tersebut, akun @football.indonesia menyatakan bahwa Mikael Egil memiliki darah Indonesia dari sang ibunda. Disebutkan bahwa sang ibu lahir di Jakarta. Namun saat usianya 3 bulan, sang ibu diadopsi dan pindah ke Islandia yang jadi tanah kelahiran Mikael Egil. Meski punya darah Indonesia, pemain yang baru berusia 21 tahun itu nyatanya tak bisa serta-merta dinaturalisasi dan membela skuad Garuda. Pasalnya, pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut sudah bermain untuk Timnas Islandia dan memiliki 14 caps di tim senior. Walaupun tak bisa membela Timnas Indonesia, nama Mikael Egil Elertsen tetap menarik atensi pecinta sepak bola tanah air. Berikut profil dan rekam jejaknya. Jebolan Serie A. Mikael Egil Elertsen merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Islandia, tepatnya di Reykjavik pada tanggal 11 Maret tahun 2002 atau saat ini berusia 21 tahun. Kiprahnya di sepak bola sendiri bermula di kampung halamannya. Ia tercatat menimba ilmu di Fram Reykjavik U19 dan berhasil promosi ke tim utama pada 2018 atau saat usianya 16 tahun. Usai promosi ke tim utama, Mikael Egil langsung diboyong tim Italia, Spal, untuk membela tim U17, tim Primavera dan tim senior dalam kurun waktu 2018 hingga 2021. Di Spal U17, ia mampu membuat 24 penampilan dan sumbangan 7 gol serta 1 assist. Lalu di tim Primavera, Mikael Egil mampu mencatatkan 57 penampilan dengan torehan 16 gol dan 3 assist. Kiprahnya di tim kelompok umur Spal cukup meyakinkan klub Serie A Italia, Spezia, untuk memboyongnya. Pada 2021, Mikael Egil ditebus dengan mahar 1 juta euro. Usai diboyong Spezia, Mikael Egil langsung dipinjamkan ke Spal, di mana ia bermain untuk tim utama guna musim 2021-2022. Nahas, Mikael Egil malah jarang mendapat menit bermain mumpuni. Pada musim 2021-2022 tersebut, ia hanya tampil sebanyak 7 kali bagi Spal di berbagai ajang. Usai kembali dari masa peminjaman di Spal, Mikael Egil kemudian bermain untuk tim utama Spezia di musim 2022-2023. Mikael Egil pun tercatat hanya bermain sebanyak 13 kali di pentas Serie A dan Coppa Italia 2022-2023 dalam waktu 6 bulan saja. Pada Januari tahun 2023, Venezia yang berkiprah di Serie B lantas menebusnya dengan mahar 850.000 euro dari Spezia. Sejak bergabung Venezia, Mikael Egil mendapat jam terbang mumpuni. Ia pun tercatat sudah bermain sebanyak 40 kali dengan sumbangan 4 gol dan 6 assist. Karir Mikael Egil yang banyak dihabiskan di Italia membuat dirinya menembus Timnas Islandia. Pada Oktober tahun 2021, ia berhasil melakoni debut kontra Armenia di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sejak debutnya itu, Mikael Egil sudah mencatatkan 14 caps di Timnas Islandia dan berhasil menyumbangkan 1 gol untuk negaranya. Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Gini dalam laga playoff Olimpiade 2024. Laga Timnas Indonesia vs Gini dalam jadwal playoff Olimpiade 2024 bergulir di Clairefontaine, Perancis. Pada Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 malam WIB, Gini membobol gawang Timnas U23 Indonesia melalui tendangan penalti Ilaix Moriba pada menit ke-29. Sementara itu,
Pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, tak bisa mendampingi Garuda Muda sampai akhir laga karena menerima kartu merah pada menit ke-75 imbas protes keras setelah wasit memberikan penalti bagi Gini. Dengan demikian, kekalahan dari Gini membuat Timnas U23 Indonesia dipastikan belum berhasil ke Olimpiade 2024. Gini langsung memberikan ancaman ke lini pertahanan Timnas Indonesia melalui tendangan Aguibo Camara pada menit ketiga. Beruntung bagi Timnas Indonesia, bola hasil sepakan Aguibo Camara masih melambung tipis dari gawang yang dijaga Hernando Ari. Pada menit ke-18, Timnas U23 Indonesia melakukan serangan cepat. Pratama Arhan pun menerima bola di sisi kiri permainan Gini. Pratama Arhan lantas melepaskan tembakan memakai kanan. Namun, kiper Gini, Soumaila Sila, mampu menangkap bola tendangan Arhan. Witan Sulaiman lalu mendapatkan perawatan dari tim medis setelah dirinya berbenturan kepala dengan pemain Gini, Isiaga Camara. Gini mendapatkan penalti setelah Witan melanggar Algas Simebah pada menit ke-28. Ilaix Moriba, yang merupakan jebolan Barcelona, lalu maju sebagai algojo penalti. Moriba berhasil menjalankan tugas dengan baik seusai sepakannya ke arah tengah masuk ke gawang Timnas U23 Indonesia pada menit 29. Tidak ada gol lagi tercipta. Kondisi itu membuat Gini menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas Timnas Indonesia. Berlanjut ke babak kedua, Nathan Chuaon melakukan penyelamatan krusial guna mengagalkan peluang Gini pada menit ke-52. Saat itu, Alseni Souma melepaskan tendangan keras ketika gawang Timnas U23 Indonesia tanpa kawalan Hernando. Nathan lalu dengan cepat menyapu bola hasil tembakan Alseni Souma. Timnas U23 Indonesia lalu mendapatkan peluang melalui sundulan Alveandra Dewangga pada menit ke-60. Kompas.com Bola Timnas Indonesia Playoff Olimpiade 2024 Timnas U23 Indonesia vs Gini. Hasil Timnas U23 Indonesia vs Gini 0-1, Garuda kalah, STY kartu merah, Olimpiade harus menunggu Kompas. Tanggal 9 Mei tahun 2024, pukul 22:03 waktu Indonesia Barat. Baca di F. Ahmad Zilki, Firzia Idris. Tim redaksi 8 bagikan simpan komentar. Baca cepat, lihat foto pukul 1:02 Kompas. Timnas U23 Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Gini dalam laga playoff Olimpiade 2024. Laga Timnas Indonesia vs Gini dalam jadwal playoff Olimpiade 2024 bergulir di Clairefontaine, Perancis, pada Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024 malam WIB. Gini membobol gawang Timnas U23 Indonesia melalui tendangan penalti Ilaix Moriba pada menit ke-29. Sementara itu, pelatih Timnas U23 Indonesia, Sintayong, tak bisa mendampingi Garuda Muda sampai akhir laga karena menerima kartu merah pada menit ke-75 imbas protes keras setelah wasit memberikan penalti bagi Gini. Baca juga, LIVE Timnas U23 Indonesia vs Gini 0-1, penalti lawan gagal, STY dapat kartu merah. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com Plus. Dengan demikian, kekalahan dari Gini membuat Timnas U23 Indonesia dipastikan belum berhasil ke Olimpiade 2024. Jalannya pertandingan Indonesia vs Gini. Gini langsung memberikan ancaman ke lini pertahanan Timnas Indonesia melalui tendangan Aguibo Camara pada menit ketiga. Beruntung bagi Timnas Indonesia, bola hasil sepakan Aguibo Camara masih melambung tipis dari gawang yang dijaga Hernando Ari. Pada menit ke-18, Timnas U23 Indonesia melakukan serangan cepat. Pratama Arhan pun menerima bola di sisi kiri permainan Gini. Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com Plus. Baca juga, LIVE Timnas U23 Indonesia vs Gini 0-1, sapuan Nathan selamatkan Garuda Muda. Pratama Arhan lantas melepaskan tembakan memakai kanan. Namun, kiper Gini, Soumaila Sila, mampu menangkap bola tendangan Arhan. Witan Sulaiman lalu mendapatkan perawatan dari tim medis setelah dirinya berbenturan kepala dengan pemain Gini, Isiaga Camara. Gini mendapatkan penalti setelah Witan melanggar Algas Simebah pada menit ke-28.
Ilaix Moriba, yang merupakan jebolan Barcelona, lalu maju sebagai algojo penalti. Moriba berhasil menjalankan tugas dengan baik seusai sepakannya ke arah tengah masuk ke gawang timnas U23 Indonesia pada menit ke-29. Baca juga, LIVE Timnas U23 Indonesia vs Gini 0-1, sapuan Nathan selamatkan Garuda Muda, tidak ada gol lagi tercipta. Kondisi itu membuat Gini menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 atas timnas Indonesia. Berlanjut ke babak kedua, Nathan Chuaon melakukan penyelamatan krusial guna mengagalkan peluang Gini pada menit ke-52.